Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Afwan. Sedang sariawan. Baik. Kita insyaallah lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang babus salam, jual beli salam. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya sedikit ya tentang jual beli salam, di mana yang namanya baik jual beli itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah ketika barang dan harganya dipertukarkan secara tunai. Ya, ketika barang dan harganya dipertukarkan secara tunai. Ini yang kita sebut sebagai al-bai' secara mutlak, jual beli secara mutlak. Kalau kita disebutkan ada transaksi jual beli, maka biasanya yang langsung masuk ke dalam benak kita adalah ini jual beli antara uang dan barang secara tunai. Kemudian kemungkinan kedua, tentunya jual beli secara tunai ini, kemungkinan pertama tadi harus memenuhi syarat jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kategori kedua, kemungkinan kedua adalah uangnya tidak secara tunai tapi barangnya secara tunai. Ini yang kita sebut jual beli secara kredit. Baik, yang kita sebut jual beli secara kredit. Dan ini tentunya yang kita sebut sebagai dain, yang kita sebut sebagai utang karena adanya transaksi jual beli. Jadi bedakan antara dain sama qard. Kalau qard, utang piutang, memang orangnya mau minjem uang, gitu ya. Orangnya berutang, minjem uang, kemudian nanti dilunasi setelah 1 bulan, 6 bulan, misalkan 1 tahun, maka ini namanya qard. Tapi kalau dain, yaitu ketika seseorang itu beli barang, kemudian yakni dia membelinya secara kredit sehingga uangnya tidak diberikan langsung pada saat itu juga. Ini namanya dain. Kemudian kategori ketiga, kemungkinan ketiga adalah uangnya sekarang, barangnya belakangan. Ini yang disebut sebagai jual beli salam. Dan ada syarat-syaratnya tersendiri. Syarat jual beli secara umum yang seperti kemungkinan pertama, plus ada syarat tambahan. Baik, plus ada syarat tambahan. Kemudian ya, kategori keempat, kemungkinan keempat adalah jual beli di mana uangnya dan barangnya tidak tunai. Kalau uangnya dan barangnya tidak tunai, maka ini yang disebut dengan bai'ud dain bid-dain, yaitu jual beli utang dengan utang. Barangnya nggak ada sekarang, uangnya juga nggak ada sekarang. Ini dilarang oleh syariat. Ini dilarang oleh syariat. Sehingga yang mungkin untuk terjadi, yang boleh untuk terjadi adalah 3 kemungkinan pertama. 3 kemungkinan pertama. Dan insya Allah di bab ini kita akan membahas jual beli salam, bai'us salam, yang itu ada di kemungkinan ketiga kalau di daftar kita barusan. Betul? Jadi salam itu harus, uangnya harus diserahkan saat ini juga. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kategori keempat, supaya tidak menjadi bai'ud dain bid-dain. Baik, yang itu dilarang oleh syariat. Di catatan kaki di sini Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, beliau berkata, as-salam huwa bai'u syai'in ghaibin muajjalin bi thamanin hadirin. Salam itu adalah jual beli sesuatu yang ghaib, barangnya tidak ada pada saat itu, muajjalin, yang
yakni ada periode waktunya, ada periode waktunya jelas kapan barang tersebut akan diberikan. Uangnya diberikan sekarang, tapi barangnya kapan? Nah, jelas waktunya, bulan depan misalkan. Bithamanin hadirin, dengan uang yang itu diberikan saat ini juga. Jadi barangnya gaib, tapi barangnya itu muajjal, yakni ada ajal, ada periode yang fix, yang diketahui begitu ya. Disebutkan dalam akad, bukan masih misteri begitu ya, ini kapan mau diserahkan ini barangnya, tidak boleh. Ya. Jadi barangnya itu akan diserahkan misalkan 2 bulan lagi, tapi uangnya sekarang, thamanin hadir, uangnya hadir sekarang, yakni diberikan sekarang oleh pembeli kepada penjual. Tapi penjualnya nggak langsung ngasih barangnya saat itu juga. Ini namanya jual beli salam. Fasalamu naw'un minal bai', maka salam itu adalah salah satu kategori dari jual beli. Walahu sab'atu syurutin za'idatin ala syurutil bai' wa qad dzakara al-muallif minha khamsah. Jadi jual beli salam itu punya 7 syarat. Di jual beli yang normal, jual beli yang kategori pertama, ya, itu sudah dibahas 5 syarat. Itu di awal pembahasan fikih muamalat di kitab ini, ya, Kitabul Buyu', disebutkan 5 syarat dari jual beli. Yang pertama adalah ridha, keridhaan dari masing-masing penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tersebut. Kemudian tidak boleh ada gharar dalam transaksi jual beli tersebut, tidak boleh ada ketidakjelasan, ya. Dan juga tidak boleh ada jahalah. Jahalah di sini yakni sama sebenarnya dengan gharar, akan tapi yang dimaksud itu adalah ketidaktahuan, yakni kapan ini atau barangnya itu seperti apa. Ya, sama aja sebenarnya dengan gharar, tapi oleh penulis itu digabung menjadi atau dipisahkan menjadi 2 poin. Walaupun sebenarnya poinnya sama saja. Tapi kalau mau dibedakan, maksudnya adalah yakni kalau gharar itu adalah tidak pasti kapan, apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Misalkan jual beli burung yang terbang di Cigadung misalnya, begitu misalnya, di Dago. Ana mau beli, ana jual burung itu, burungnya lagi terbang. Ya, ini gharar sekali, betul tidak? Antara antum bisa menangkap burung itu atau tidak bisa. Kemungkinan besar tidak bisa menangkap. Ini gharar, tidak bisa diserah terimakan itu barang. Jadi gharar kita terjemahkan, kita maknai demikian. Jahalah kita maknai, kita nggak tahu ini kadarnya berapa. Misalkan ana beli apa yang ada di dalam karung ini, ya, beras yang ada di karung ini, tapi kita nggak tahu berapa takaran beras yang ada di situ, misalkan. Jadi misalkan satu karung tersebut ya 1 kintal, tapi ini berasnya nggak penuh, nggak full 1 karung, nggak 1 kintal misalkan, nggak, beratnya nggak 1 kintal misalkan, ya, tapi sudah berkurang. Berkurangnya berapa? Nggak tahu, tapi udah ana beli. Ini nggak boleh, ini jahalah, tidak tahu, kita tidak tahu apa yang berada di situ. Jadi kalau mau dibedakan, bisa dengan membedakannya demikian. Walaupun sebenarnya itu kembali kepada gharar, ya. Jadi gharar itu istilah yang umum. Jadi kalau mau digabung itu lebih bagus sebenarnya. Yaitu gharar itu mencakup itu semua. Tidak tahu barangnya berapa kadarnya, dan tidak tahu apakah itu bisa diserah terimakan. Baik, ketika yakni transaksi. Baik, jadi ini namanya gharar. Syarat kedua kita anggap sebagai syarat kedua. Syarat ketiga adalah, ini kita murojaah saja ya, betul tidak? Syarat yang ketiga adalah barang tersebut dimiliki oleh penjual. Ya, dimiliki oleh penjual dan atau diizinkan oleh penjual. Karena bisa jadi yang menjual bukan pemilik barangnya yang sebenarnya, akan tapi walinya misalkan, wakil misalkan, ya, wakil. Jadi dia mewakilkan untuk menjualkan barang ini kepada orang lain, dipasrahi, antum yang jualkan ya. Nah, ini berarti mendapatkan izin untuk menjual barang tersebut. Ini syarat yang ketiga. Barang tersebut harus dimiliki oleh penjual tersebut atau diizinkan bagi orang tersebut oleh pemilik barang untuk menjual barang tersebut.
Syarat yang keempat adalah penjual dan pembeli harus baligh, akil, orang yang baligh, berakal, dan rasyid. Rasyid yakni bisa melakukan transaksi, tidak terlalu polos, tidak terlalu lugu sehingga tidak tahu bahwa ini transaksi kalau dia lakukan ini bisa memberikan madarat kepada dia sehingga mudah ditipu misalkan. Itu namanya tidak rasyid. Contohnya anak-anak misalkan, dibilang ini mahal sekali harganya padahal murah begitu ya. Jadi itu namanya tidak rasyid berarti. Jadi syarat yang keberapa sekarang barusan itu? Syarat keempat ya. Penjual dan pembeli harus baligh, akil, dan rasyid. Kalau anak-anak yang belum baligh gimana? Boleh kalau untuk jual beli yang itu secara urf orang membolehkan anak-anak jual beli seperti itu, jual beli makanan misalkan. Anak SD misalkan di sekolah di kantin beli makanan yang snack atau apa, itu masih boleh, tidak masalah. Walaupun si anak kecil ini kan dikasih uang saku sama orang tuanya, anak kecil tersebut belum baligh. Misalkan masih SD belum baligh. Tapi ketika dia membeli snack, beli makanan di kantin sekolah misalkan, itu jual belinya sah karena itu termasuk jual beli yang secara urf kita membolehkan, kita tidak mempermasalahkan itu dilakukan oleh anak-anak. Kecuali kalau kemudian misalkan tiba-tiba si anak tersebut ambil dompet orang tuanya misalkan, kemudian beli HP atau beli motor misalkan, beli mobil misalkan. Masya Allah. Jadi ini nggak sah ya. Baik. Kemudian syarat yang kelima adalah jual beli tersebut tidak boleh terkait atau tidak boleh terhadap barang yang haram secara syariat. Seperti misalkan yakni khamr, alat musik, kemudian berhala, ini tidak boleh diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, jual belinya nggak sah, ya, jual belinya tidak sah. Nah sekarang itu 5 syarat untuk jual beli. Sekarang ada 2 syarat tambahan untuk jual beli salam. Jadi waqad dzakara al-muallif minha khamsa, telah disebutkan 5 syarat jual beli, wa baqiya syartan, dan tersisa 2 syarat jual beli salam. Yang pertama 2 syarat ekstra untuk jual beli salam. Jadi totalnya syarat untuk jual beli salam adalah 7. Syarat yang keenam untuk jual beli salam adalah ayyuslima fi mausufin fi zimmah wa laysa fi ainin wala fi thamari syajarin muayyanin. Salam tersebut harus tentang atau harus terhadap barang yang disifati, bukan barang yang muayyan. Barang yang mausuf fi zimmah, barang yang disifati dengan sifat, bukan barang yang secara tertentu. Contoh misalkan, jual beli salam gimana misalkan contohnya? Jadi harus jual beli barang yang disifati. Misal, ketika seseorang itu mengatakan, A mengatakan kepada B, ana mau beli beras, ya. Biasanya beras takarannya zaman Nabi Muhammad SAW biasanya pakai apa? Berat atau volume? Massa atau volume? Volume. Dia makil bukan mauzun, ya. Lihat itu dibahas di pembahasan bab riba waktu itu. Ya misalkan yakni misalkan takarannya, volumenya misalkan jelas ada berapa liter beras misalkan, ya, sekian ratus liter beras. Anda mau beli sekian ratus liter beras. Bahkan sudah disebutkan jenis berasnya, karena ada beras basmati, ada beras yang lain-lain begitu ya. Sudah disebutkan sifatnya. Beras ini jenis berasnya, berapa volumenya, atau bahkan boleh juga kalau pakai kintal, kalau misalkan di zaman sekarang itu sudah bisa, kalau sudah itu yakni urfnya pakai satuan berat. Jadi selama itu disifati dengan sifat yang jelas, yang tidak akan menimbulkan perselisihan karena sifatnya jelas, kemudian pembeli yaitu si A menyerahkan uangnya sekarang,
Ana mau beli, berapa harganya? Nah, sekian ratus ribu misalnya. Kasih uangnya sekarang semua. Kemudian pekan depan, berasnya baru antum berikan kepada ana pekan depan. Ini namanya jual beli salam. Sesederhana itu, ya. Simple. Kayak jual beli biasa. Cuma bedanya barangnya nanti, bukan sekarang. Tapi syarat yang keenam untuk jual beli salam, apa tadi? Harus barangnya itu disifati dengan sifat. Tidak boleh barang tertentu. Apa contoh barang tertentu? Contohnya misalkan, ana melihat si fulan, tetangga ana, punya beras dalam karungnya itu. Kemudian ana mengatakan kepada tetangga yang lain, ana mau beli berasnya fulan ya, kepada antum tapi kepada antum. Ana kasih ini sekian ratus ribu. Ana mau beli itu berasnya fulan itu yang ada di situ. Tapi ana nggak ke fulan, tapi ke ana bilangnya ke tetangga yang lain. Tetangga tersebut menyanggupi. Taib, ana yang nanti yang akan melobikan, ana yang akan yakni beli dulu itu terhadap si C ini bilang taib, sini uangnya, nanti ana beli dulu ke B, nanti ana berikan berasnya kepada antum. Ini nggak boleh. Karena apa? Karena belum tentu B mau untuk memberikan berasnya tersebut kepada C, sehingga C bisa memberikan berasnya tersebut kepada kita. Jadi tidak boleh barang tertentu, tidak boleh barang spesifik. Karena masalahnya kalau jual beli salam itu terhadap barang yang spesifik, maka ada gharar, ada ketidakjelasan. B belum tentu ridha berasnya tersebut dijual, sehingga C tidak mungkin bisa mendapatkan beras tersebut, padahal kita sudah punya akad dengan C untuk ana membeli beras tersebut, begitu ya. Ini namanya jual beli yang dilarang. Kenapa? Ini namanya al-bai'u ma laysa indak. La tabi' ma laysa indak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Contoh lain misalkan mobil, misalkan ana bilang kepada A berkata kepada B, ana mau beli mobil itu. Ya, ana kasih uangnya sekarang, antum berikan kepada ana mobilnya pekan depan. Tapi itu mobil itu yang diparkir di situ. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena barangnya muayyan, barangnya tertentu, barangnya spesifik. Ini tidak boleh. Ini terkena larangan dari Nabi Muhammad SAW. La tabi' ma laysa indak. Jangan menjual barang yang tidak engkau miliki. Baik. Sekarang ketika kita renungkan apa penyebabnya, apa penyebab Nabi Muhammad SAW melarang hal tersebut? Karena tadi kita sebutkan, karena itu akan menyebabkan adanya gharar, ketidakjelasan. Ya, yaitu gharar apa? Ketidakjelasan. Ini belum tentu si orang yang punya mobil itu ridha untuk menjual mobilnya tersebut ke B, sehingga B kemudian bisa memberikan mobil tersebut kepada kita, kepada A. Ya, ini namanya gharar. Baik, kalau ada yang bertanya, bukankah kalau misalkan kita jual beli salam dengan barang itu tersebut barang yang mausuf, barang yang disifati, bukankah itu juga termasuk sesuatu yang tidak dimiliki? Mengapa itu tidak masuk dalam larangan dari Nabi Muhammad SAW? La tabi' ma laysa indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Seperti tadi misalkan, ketika seseorang beli misalkan mobil begitu ya, misalkan mobil, kita contohkan mobil. A berkata kepada B, ana mau beli mobil, mereknya ini, brandnya ini, ya, tahun segini, kemudian warnanya ini, misalkan, udah jelas, sifatnya disebutkan semua. Sifatnya disebutkan semua. Kalaupun itu mobil second misalkan disebutkan, maksimal KM-nya jangan lebih dari 50.000 atau 100.000, itu serah, misalkan gitu ya. Jadi sifatnya jelas, dan kita berikan uangnya sekarang, kemudian si B nanti akan menghadirkan barang tersebut bulan depan misalkan. Waktunya jelas, jangka waktunya jelas disebutkan di akad. Maka ini tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Ya karena barang tersebut, mobil tersebut disifati dengan sifat. B tinggal mencari mobil dengan sifat tersebut. Selama kita memiliki kemungkinan besar, insya Allah mobil tersebut
bulan depan ada ya di pasaran, masih bisa diusahakan oleh B untuk dicari mobilnya sehingga bisa diserahkan kepada kita bulan depan, maka ini sah. Kenapa? Karena tidak ada gharar. Jadi penyebab Nabi Muhammad SAW melarang dalam hadis tersebut, la tabi' ma laysa indak, jangan menjual barang yang tidak engkau miliki, yang belum engkau miliki, bukan karena barang tersebut tidak ada, antum belum pegang barang itu, bukan karena antum belum pegang barang itu, akan tapi karena ghararnya. Kalau barangnya muayyan itu akan menimbulkan gharar. Belum tentu orang itu ridho untuk menjual barang itu kepada B, sehingga B kemudian bisa memberikan barang itu kepada kita. Itu ghararnya ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Adapun kalau barang tersebut disifati dengan sifat tertentu, maka gharar tersebut insya Allah bisa ditekan. Ya, tetap ada gharar, tidak dipungkiri bisa jadi bulan depan tiba-tiba produksi mobil tersebut gak ada semua misalkan, gitu ya. Ya, jadi misalkan tadi ana beli beras sekian ratus liter beras, pekan depan tolong berikan kepada ana, ini jual beli salam, ana lunasi semuanya sekarang, misalkan. Tetap ada gharar sebenarnya, bisa jadi 3 hari kemudian pacak-klik, kemudian beras tidak ada semuanya di pasaran misalkan. Betul tidak? Mungkin. Tapi ini kemungkinannya kecil sekali. Kemungkinannya kecil sekali. Kalau misalkan zonnya adalah beras itu insya Allah melimpah ruah di daerah tersebut, di negeri tersebut, sehingga pekan depan si B bisa mengadakan sekian ratus liter beras tersebut sesuai dengan akad pekan depan, maka ini adalah jual beli salam yang sah. Kenapa? Tidak ada gharar, ataupun kalau ada itu kecil sekali, jadi gak teranggap. Gharar yang kecil sekali tidak teranggap. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam sewa menyewa. Setiap transaksi sewa menyewa ada ghararnya. Setiap transaksi sewa menyewa ada gharar. Contohnya misalkan, apa sewa menyewa apa contohnya misalkan? Sewa mobil. Kita jalan-jalan ke kota lain misalkan, kemudian sewa mobil untuk kita gunakan jalan-jalan. Kita rencananya 2 hari di kota tersebut mau jalan-jalan, sewa mobil, rental mobil. Udah memilih mobil yang kita cocok, kita bayar sudah misalkan. Ternyata kemudian bukankah ada kemungkinan kita nggak jadi di kota tersebut 2 hari, betul tidak? Ternyata kita cuma di kota tersebut cuma 2 jam bahkan. Kenapa? Karena harus buru-buru pulang. Ada urusan ternyata penting sekali di asal kita, di kota asal kita nggak jadi liburan 2 hari di situ. Ini kan berarti gharar, betul tidak? Berarti gharar. Jadi maksudnya adalah dalam transaksi ijarah atau sewa menyewa itu pasti ada gharar, tapi itu gharar yang dimaafkan karena sedikit sekali. Nah di sini ketika jual beli salam itu ada gharar tapi sedikit. Ya, selama kita masih yakin barang tersebut itu bisa diusahakan pada jangka waktu yang dijanjikan, maka ini jual beli salam yang sah. Jadi kalau ditanyakan mengapa jual beli salam tidak masuk dalam larangan Nabi Muhammad SAW, la tabi' ma laysa indak, jangan menjual barang yang belum engkau miliki, jawabannya adalah ini. Karena dalam jual beli salam yang dijual itu adalah barang yang disifati dengan sifat tertentu yang pada jangka waktu yang dijanjikan, insya Allah kita bisa mengadakan barang tersebut. Gitu ya. Baik. Jadi kalau tadi contohnya Anda mau beli mobil sifatnya ini, Anda kasih uangnya sekarang, harus sekarang dikasih uangnya. Habis itu mobilnya baru dikasih pekan depan misalkan atau bulan depan. Ketika zon kuat, ada prasangka kuat bahwa insya Allah barang tersebut, mobil tersebut bisa diusahakan bulan depan bisa diberikan kepada pembeli, maka ini jual beli salam yang sah. Tapi kalau misalkan zon kita kuat bahwa ini mobil ini sudah langka sekali, di Indonesia sudah jarang sekali untuk mencari mobil itu, mau kemana? Orangnya si penjual mau mengusahakan kemana, susah. Ini ghararnya besar, maka ini dilarang. Walaupun itu disifati dengan sifat mausuf fi dhimmah, barang mausuf bukan barang muayyan. Tapi tetap dilarang karena ada zon kuat, ada prasangka kuat bahwa penjual tidak bisa mengusahakan mengadakan barang tersebut pada jangka waktu yang ditentukan. Kemudian ini syarat yang ke-6 ya, masih syarat yang ke-6, yaitu yang dijual dalam jual beli salam itu adalah
barang yang disifati dengan sifat, bukan barang muayyan, bukan barang tertentu, wala fi thamari syajarin muayyanin, dan juga bukan terkait buah dari pohon tertentu. Buah dari pohon tertentu. Gimana misalkan? Contoh misalkan, Ana mau beli pisang sekian tandan misalkan, disebutkan jenis pisangnya, kemudian sekian tandan atau sekian kilogram terserah, kemudian yakni uangnya Anda berikan sekarang, kemudian pekan depan antum berikan pisang tersebut kepada anak. Baik. Ini kalau sifat disebutkan secara sifat, ya ini pokoknya pisang ini, jenis ini, pisang Ambon terserah berapa kilogram gitu misalkan ya, maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Beli misalkan durian berapa ratus kilogram gitu ya. Jadi satu truk misalkan, karena mau bisnis durian. Nah, jadi bisnis samsak pakai durian. Nah, jadi kalau disifati dengan sifat maka tidak masalah. Tapi kalau mengatakan Anda mau beli secara jual beli salam pisang tapi dari pohonnya fulan itu, pisang dari pohon tertentu misalkan, maka ini tidak boleh karena ini menjadi barang muayyan. Belum tentu pohon tersebut berbuah, atau belum tentu buah dari pohon tersebut masih bagus misalkan. Bisa jadi tiba-tiba dimakan codot, tahu codot? Kelelawar. Enggak ada yang tahu codot. Itu istilah mana Jawa? Apa? Oh, dari Aceh. Bisa jadi dimakan kelelawar. Nah, jadi kalau sudah karena akadnya dari pohon tersebut, kemudian buahnya rusak, gimana? Kan nggak bisa diusahakan dari pohon lain karena akadnya sudah buah dari pohon itu masalahnya. Kalau dari buah dari pohon tertentu, yang barang secara muayyan, itu masalahnya, gharornya besar. Tapi kalau tidak harus dari pohon tertentu, yang penting sesuai dengan kriteria sifat yang disebutkan di akad, pisang ini ya sekian kilogram misalkan, sekian ratus kilogram misalkan, maka itu jual beli yang sah, jual beli salam yang sah. Baik. Kemudian syarat ketujuh untuk salam adalah ayyakuna mimma yujadu inda hululil ajali ghaliban. Ini telah kita bahas dari tadi. Yaitu barang tersebut itu bisa diadakan pada saat jatuh tempo, pada saat periode waktu yang dijanjikan. Secara prasangka kuat kita bisa mengadakan barang tersebut. Bukan barang yang langka, bukan barang yang susah untuk dicari pada saat periode waktu yang dijanjikan. Kalau susah diadakan, nah ini berarti apa? Beresiko sekali, betul tidak? Pakai bahasa orang awam, ini beresiko sekali. Belum tentu si penjual bisa mengadakan barang tersebut. Nah, ini namanya gharar. Istilahnya dalam syariat gharar, yaitu ketidakjelasan. Ini dilarang oleh syariat dalam rangka melindungi konsumen. Ini perlindungan konsumen dalam syariat banyak sekali, betul? Dari awal bab muamalah itu perlindungan terhadap konsumen dan juga terhadap penjual atau produsen atau penjual itu dijaga oleh syariat secara seimbang, secara adil. Baik. Wa huwa jaizun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Jual beli salam itu adalah jual beli yang halal yang dibolehkan oleh syariat. Dalilnya adalah dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Qala ta'ala, dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu tadayantum bidain, yaitu berutang dengan sebuah utang, ila ajalin musamma, sampai pada batas waktu yang ditentukan utangnya tersebut, faktubuh, maka tulislah utang tersebut. Yani maksudnya apa? Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asyhadu anna salaf al-matmuna ila ajalin musamma annallaha ahallahu wa adzina fihi. Summa qara'a hadhil ayat. Ibnu Abbas berkata bahwa aku bersaksi bahwa salaf, yani salam,
Jual beli salam disebut juga jual beli salaf. Beda maknanya, bukan salaf generasi terdahulu, bukan mana, itu istilah yang lain. Ya, jadi salaf dan salam dalam fikih muamalat maknanya adalah bab salam ini yang kita bahas. Bahwa jual beli secara salaf yang itu sampai pada periode waktu tertentu, periode waktu yang diketahui. Aku bersaksi, kata Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa Allah menghalalkan jual beli ini, mengizinkan jual beli ini. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat yang barusan. Jadi ayat yang barusan kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat ini terkait jual beli, yakni yang dilakukan secara dain, jual beli yang dilakukan secara utang. Tapi yang berutang siapa? Penjual, bukan pembeli. Pembelinya sudah kasih uang sekarang, penjualnya yang ngutang, barangnya belum dikasih sekarang. Nah, ini namanya dain juga, masuk dain juga. Tapi itu ada istilah yang lebih spesifik, yaitu jual beli salam. Karena biasanya istilah dain itu digunakan untuk yang kalau pembelinya yang ngutang. Penjualnya udah ngasih barangnya sekarang, pembelinya baru ngasih uangnya nanti-nanti. Ini namanya dain. Biasanya kita sebut dain itu seperti ini. Yang kategori seperti ini. Ya, tapi walaupun demikian, baik pembelinya yang ngutang atau penjualnya yang ngutang sebenarnya masuk dalam kategori dain juga, karena sama-sama ada utang di situ, betul? Jadi makanya ayat ini bisa menjadi dalil untuk jual beli salam. Ya, jadi perkataan Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Wa qala sahih ala syarti syaikhain. Ini hadisnya sahih berdasarkan syarat dari Syaikhain, dua syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Di kitab mana disebutkan oleh Al-Hakim? Penuntut ilmu harus tahu ini. Di kitab mana? Kalau disebutkan misalkan akhrajahul Hakim, di kitab mana? Al-Mustadrak, ya, Mustadrak Al-Hakim. Nah, wa amma sunnah fa hadithu Ibnu Abbas alladhi dzakarahu al-muallif wa ghairuhu min al-ahadits. Adapun dalilnya dari hadis, dari as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti penulis akan menyebutkan dua hadis, ya. Insyaallah nanti kita baca. Wa qad haka Ibnu al-Munzir fil ijma' al-ijma' ala jawazihi. Adapun dalil ijma' itu sudah dinukil oleh Ibnu al-Munzir rahimahullah taala bahwa ada ijma' tentang halalnya jual beli salam. Ibnu al-Munzir ini mustahid juga. Mustahid, ya, yang Allah alam mencapai mustahid mutlak juga seperti para imam mazhab, ya. Itulah Ibnul Munzir. Beliau memiliki kitab Al-Ijma', mengumpulkan, mengkompilasi seluruh ijma' dalam masalah din, khususnya fikih. Baik. Kemudian yasihus salam fi kulli ma yandabitu bis sifah. Jadi jual beli salam itu sah dalam setiap barang yang bisa, yakni bisa dijelaskan dengan kriteria, bisa dijelaskan dengan sifat. Jadi barang itu ada yang bisa dijelaskan dengan sifat, ada yang tidak bisa dijelaskan dengan sifat. Amasila allati la tantabitu bisifah fala yasihu salamu fiha. Jadi barang yang tidak bisa dijelaskan dengan sifat tertentu atau kriteria tertentu, maka tidak sah jual beli salam, ya, terhadap barang ini. Wa asanu ma yantabitu bisifah al-makil wal mauzun. Dan barang yang paling bagus, yakni kriteria yang paling bagus untuk menyifati barang itu adalah volume atau massa atau berat. Wa huwa aktsaru ma yata'amalu bihin nas. Ini yang paling banyak orang-orang itu bermuamalah, mereka jual beli barang yang itu ditakar secara volume atau ditimbang, ya. Seperti tadi kurma, beras, jagung, gandum, ya, apalagi di zaman dahulu. Maka jual beli salam itu harus dengan sifat yang jelas, ya. Barang itu bisa disifati dengan sifat yang jelas. Walidha nassa alaihi fi hadits Ibnu Abbas al-mazkur. Oleh karena itu nanti akan disebutkan di hadis Ibnu Abbas, ya, barang tertentu yang itu ditakar atau ditimbang. Baik. Jadi barang yang tidak bisa disifati dengan sifat yang jelas, misalkan, maka itu tidak bisa jual beli salam di situ. Nah, kemudian penulis berkata, Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Idza dabatahu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha tsaman."
wa dzakara ajalahu wa atahu tsaman qabla tafarruq. Jadi jual beli salam itu sah kalau sifat-sifatnya, seluruh sifat yang mempengaruhi harga itu disebutkan. Harus disebutkan semua sifat yang bisa mempengaruhi harga. Wa dzalika bi dzikri qadrihi wa jinsihi wa nau'ihi. Disebutkan kadarnya berapa barang tersebut, jenisnya barang tersebut jenisnya apa. Kemudian nau'ihi, yakni sama jinsihi nau'ihi, yakni jenisnya, macamnya. Kalau kurma maka disebutkan ini kurma apa? Misalkan sukari atau apa dan seterusnya. Jadi harus disebutkan secara spesifik jenis kurmanya misalkan dan berapa takarannya. Entah bisa pakai volume atau bisa pakai berat. Kalau di zaman ini biasanya kalau di zaman ini kurma sudah pakai berat ya, berapa kilo misalkan. Di zaman dulu pakai volume. Baik, jadi ini adalah salah satu syarat salam, yaitu sifatnya harus disebutkan semua, seluruh sifat yang bisa mempengaruhi harga. Kemudian wa dzakara ajalahu, kemudian disebutkan periode waktunya. Periode waktunya itu disebutkan dengan jelas. Liqaulihi ta'ala, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ketika kalian itu bertransaksi dengan dain, kalian berutang sampai pada batas waktu tertentu, ajalin musamma, disebutkan secara spesifik ajalnya, jangka waktunya. Ini berarti apa? Ini menunjukkan bahwa jangka waktunya harus disebutkan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbas ila ajalin ma'lum. Disebutkan juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ila ajalin ma'lum, yaitu sampai pada periode waktu yang diketahui, yang maklum. Ya, taib. Jadi jangka waktunya harus disebutkan. Bisa 1 minggu, bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Wa atahu tsaman qabla tafarruq, dan pembeli harus memberikan harga, memberikan uang, harus menyerahkan uang sebelum berpisah dari majelis akad jual beli salam tersebut. Liqaulihi fi hadits Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin. Ya, barang siapa yang aslafa fi syai'in, barang siapa yang jual beli salam terhadap sesuatu, maka falyuslif fi kailin ma'lumin, maka jual beli salam itu harus dilakukan dalam takaran yang diketahui. Wa makna falyuslif, apa yang dimaksud falyuslif dalam bahasa Arab? Yakni falyu'ti, berikanlah. Al-Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i, li'annahu la yaqa'u ismu salaf fihi hatta yu'tiyahu ma aslafahu qabla an yufariqa man aslafahu. Disebut jual beli salaf, yakni jual beli memberi. Salaf itu maksudnya memberi. Maksudnya adalah karena harus ada yang diberikan sebelum akadnya itu, sebelum majelisnya itu selesai. Ya. Jadi pembeli harus menyerahkan uang sebelum berpisah dari penjual. Makanya itu disebut salaf atau jual beli salam, ya. Makna salaf itu sendiri dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain. Jadi pembeli harus ngasih duluan. Dan tadi yang kita sebutkan, kalau pembeli tidak ngasih uangnya pada saat itu juga, maka apa? Maka ini akan menjadi bai'ud dain bid dain, jual beli dain dengan dain, yang itu terlarang dalam syariat. Baik, kemudian ya hadis Ibnu Abbas itu disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata wa sanatain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan mereka itu melakukan jual beli salaf atau salam terkait buah-buahan selama 1 tahun atau 2 tahun. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin, muttafaqun alaih. Barang siapa yang melakukan jual beli salaf, maka lakukanlah jual beli tersebut dalam takaran yang diketahui, takaran volume yang diketahui, takaran berat yang diketahui, dan pada periode yang diketahui. Jadi periodenya harus diketahui, takarannya juga harus diketahui. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addaha Allahu anhu. Barang siapa
yang mengambil harta orang yang dia menginginkan untuk menunaikan amanah dari harta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan untuknya nanti di hari kiamat. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang mengambil harta dari orang lain, dia berniat untuk menyia-nyiakan, menyelewengkan harta tersebut, tidak mau menunaikan haknya atau amanah terkait harta tersebut, atlafahullah, maka Allah akan merusak dia, menyia-nyiakan dia nanti di hari kiamat. Rawahul Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika seseorang itu penjual melakukan jual beli salam dengan pembeli, pembeli kan ngasih uang pada saat itu juga, berarti apa? Penjual ngambil uang dari pembeli. Nah, ini penjual harus amanah. Karena kalau tidak amanah, maka diancam oleh hadis yang barusan. Kalau dia amanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan, memberikan pahala, menunaikan amanah untuk dia. Yani menunaikan janji Allah untuk dia, pahala yang besar di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah yakni hadis yang umum, hadis yang umum. Kalau kita renungkan hadis barusan, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, harta orang yang dia ingin tunaikan amanah terkait harta tersebut, maka Allah akan tunaikan untuknya nanti di hari kiamat. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang mengambil harta orang yang dia ingin membuang atau menyia-nyiakan harta tersebut, tidak mau menunaikan amanah terkait harta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan sia-siakan orang tersebut nanti di hari kiamat. Ini hadis ini umum. Wa qaluhu man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang, yakni akhadhaha an tariqil bai', yakni bisa jadi mengambil dari jalur jual beli, awil ijarah, mengambil dari jalur sewa menyewa, awil qard, mengambil dari jual beli utang piutang, awil ariyah, mengambil dari jalur pinjam meminjam, awil wadi'ah, ya, mengambil harta orang dari jalur wadi'ah, nanti kita bahas. Wa nahwi dzalik. Jadi misalkan di sini jual beli sewa menyewa, ada orang misalkan mau nyewa mobil, kita sebagai pemilik rental mobil tersebut, pembelinya sudah ngasih uang, tapi kemudian kita yakni tidak menunaikan amanah, mobilnya itu tidak amanah, yakni kesepakatannya adalah mobilnya tersebut kualitasnya bagus dan seterusnya, tapi ini ternyata mobilnya itu sudah rusak dan seterusnya begitu ya. Jadi tidak amanah lah, tidak layak, yang direntalkan tersebut tidak layak. Maka ini adalah masuk ancaman dalam hadis ini. Wa fil hadis tahdzirun min at-tahawun fi tasdidid duyun wa raddil amanat ila ahliha. Dalam hadis ini juga terdapat peringatan, ya, min at-tahawun fi tasdidid duyun. Peringatan bermudah-mudahan dalam membayar utang. Jadi kalau orang ngutang kepada orang lain, tapi dia ketika ngutang dia sudah niat, anak nggak mau bayar. Ini masuk ancamannya dalam hadis ini, berbahaya. Ya, jadi afwan akhi, misalkan, ini bahaya, masuk ancamannya dalam hadis ini. Jadi ketika seseorang itu bermudah-mudahan meremehkan dalam membayar utang dan dalam mengembalikan amanat kepada orang yang memiliki amanah tersebut, ini berbahaya, diancam oleh hadis tadi. Wa anna man kanat niyyatuhu radda ma akhadha a'anahu Allahu adda'anhu. Dan barang siapa yang niatnya itu ingin mengembalikan amanat tersebut, ingin mengembalikan harta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan janji Allah untuknya. Wa man kanat niyyatuhu aqlaha ala ahliha yutlifuhu Allahu wa yutlifu malahu wa yusallitu alaihi al-faqr. Dan barang siapa yang niatnya itu mau memakan harta tersebut, tidak mau menunaikan amanah dari harta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dia, akan hancurkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefakiran kepada dia. Walaupun kefakirannya tidak zahir. Kefakiran zahir yakni enggak punya harta beneran. Tapi kefakiran ini bisa jadi secara maknawi. Dia punya harta banyak, akan tapi dia merasa miskin terus. Makanya yang melakukan korupsi, kita lihat apakah orang kaya atau orang miskin. Orang kaya, tapi merasa selalu miskin, sehingga selalu merasa ingin butuh uang yang lebih banyak lagi.
Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan qanaah, tidak diberikan tumakninah pada hatinya. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Ini insyaallah jual beli salam sudah selesai kita bahas. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.